Bersama Indra kita kembali di sini dalam acara podcast Polen of You Podcast. Tempatnya opini kamu. Oke. Ini episode terakhir di bulan Juli ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang pelayanan bersama dua teman-teman aku yang ganteng-ganteng ini, dan ada Bang Kawas juga yang masih bersama dengan kita. Tidak bosan ya Bang ya? Karena episode yang terakhir ini kita seru banget, kita bakal ngebahas tentang konflik dalam pelayanan. Ini penonton boleh support kita dulu kali. Oke, Ronald sama Roni aku mau nanya dulu nih. Biasanya pernah nggak mengalami konflik? Pasti sih, ini basa-basi aja. Biasanya konflik-konflik seperti apa sih yang dialamin kalian dalam pelayanan? Coba dulu nih, Ronald, Roni. Bebas. Silakan. Apa ya? Kalau konflik-konflik yang sering dialami paling ya konsistensi pengurus. Telat, gitu ya. Sekali ngilang. Iya. Oh, banyak juga ya di situ ya? Ada aja. ada. Terus. Beberapa ada lah. Ya paling itu sih. Terus kalau misal udah terjun di satu program kerja ya sama sih, kurang lebih konsistensi lah. Ada yang memberikan hatinya 100%, ada yang enggak, kan gitu-gitu. Ada yang kayak setengah-setengah, ini sebenarnya dia mau ngerjain apa enggak gitu. Iya, terus paling kayak pemberian ide sih, misalkan orang A pengennya idenya yang A, yang B pengennya yang B, jadi kan akhirnya cekcok, terus gitu-gitu. Sama-sama pengen dipakai konsepnya gitu. Iya, terus akhirnya ngambek-ngambekan gitu-gitulah. Iya. Sama nggak? Oh ini jangan-jangan lagi ngomongin Ronald nggak? Enggak. Kalau Ronald apa Ron? Apalagi udah 3 periode ini pasti kayaknya dari masa ke masa konfliknya udah banyak nih yang dialamin. Rata-rata konfliknya sebenarnya mirip ya, konsistensi, komitmen apa segala macam. Kadang orang, sebenarnya bukan orang lain sih, kadang aku juga ngerasa jenuh deh, capek deh, bosen gitu. Bisa ntar sebulan nggak ada, aku sengaja nggak buka grup, padahal tuh tahu tuh broker apa notif tuh masuk mulu di WA, cuman sengaja sebulan nggak buka grup, biar orang lain kerjain dulu gitu. Sempat ada momen kayak gitu, jadi sebenarnya duka atau konfliknya yang ada di kepengurusan tuh dari periode ke periode mirip-mirip, yaitu komitmen, konsistensi, itu aja sih paling. Ya. Jadi mayoritasnya gitu ya, jadi kayak nggak tahu kenapa ya Permata ini banyak yang bermasalah dengan komitmen ya, maksudnya kayak nggak konsisten gitu. Misalnya di awal kayaknya berapi-api, terus tiba-tiba kayak lama-lama. Kalau menurut abang gimana Bang? Emang apakah manusia kebanyakan yang melayani seperti itu ya Bang? Abang menurut abang? Ini orang-orang yang kayak gitu. Iya. Dia harus nonton episode sebelumnya. Oh. Tentang apa itu pelayanan. Bener. Jadi kalau dia melakukannya dari awal pun motivasi nggak jelas, sehingga di tengah jalan kayaknya ini bukan ini yang gue cari. Iya. Tapi kalau dari jelas sudah awal, dari awal udah jelas, kembali dari awal udah jelas untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa jalannya nggak mudah, tapi indah. Iya. Ini apa ya, karena aku juga pelayanan 2 periode di pengurusan Tanjung Priok. Aku boleh curhat dikit kan? Nggak apa-apa ya? Kalau biasanya ya kalau soal konsistensi itu bener. Apa namanya ya? Kadang kita ngerasa bahwa kayaknya ternyata gue dimanfaatin doang deh gitu. Itu tuh paling sering. Maksudnya kayak mungkin ngerasa udah terlalu banyak, lebih banyak. Kok apa-apa gue, apa-apa. Kenapa bidang yang ini enggak gitu? Kenapa cuma gue doang gitu? Itu yang cuma memang kemarin benar kata Bang Awas bahwa kemarin udah dikasih tahu bahwa ini bicara soal motivasi ya. Ketika motivasi kita memang untuk Tuhan, kayaknya nggak akan ngerasa rugi karena kita udah dapet itu dari Tuhan gitu. Nah, kalau dari aku konfliknya tuh biasanya ngerasa susah banget untuk mau ngasih diri kalau aku ngelihatnya. Aku nggak tahu sih. Di awal-awal aku ngerasa kayak pelayanan di kita itu harus ditami-tami. Itu aku paling gemes gitu loh sama orang-orang kayak gitu Bang. Kayak ayo pelayanan gitu, kayak udah yang lain dulu. Enggak lah, nggak bagus, nggak ini. Dan itu menurut aku jadi sesuatu yang menjadi konflik sendiri, apalagi pengurus-pengurus sekarang kayak susah banget kan nyari pelayan. Nah, abang melihatnya gimana sih Bang? Kenapa kebanyakan orang, maksudnya kebanyakan mungkin anak muda Permata susah banget gitu untuk memberi hidupnya untuk melayani?
kalau di episode lalu kan aku bilang pelayanan itu statusnya dulu dibereskan. Iya kan? Pelayanan itu statusnya. Dia harus beres dulu relasinya dengan Tuhan. Jadi di sini kali masalahnya. Ada yang belum beres, misalnya dia nggak merasa Tuhan itu sudah habis-habisin buat dia misalnya. Terus kenapa gue harus terlibat di sana? Nggak perlu. Nah, tugas pengurus membukakan ini, gitu. Jadi dalam PA gitu, misalnya bawakan tema tentang itu gitu. Bukan ayo melayani. Dia tuh bingung kenapa harus aku diajak ke sana. Tapi misalnya tahu nggak Doni sudah buat apa untuk kita, gitu. Jadi kalau kita lihat proses melayani itu kan mulai dari penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan, terus penginjilan lagi itu seringnya prosesnya yang sering disebut dengan 4P. Penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Namanya ini pemuridan 4P. Jadi pelipat gandaan ini regenerasi. Kok susah nyarinya? Kok susah nyari pengurus yang baru? Berarti pembinaannya nggak kuat. Orang dia nggak nangkap gitu. Terus penginjilan tadi, dia nggak kenal juga Tuhan Yesus siapa. Jadi tarik mundurnya nih. Tapi kalau nyari pengurus bagus, pembinaan bagus, nanti regenerasi juga bagus. Itu dia. Jadi memang harus dari penginjilan dan seberapa besar kesadaran teman-teman terhadap hubungannya dengan Tuhan itu mempengaruhi seberapa besar dia pengen pelayanan gitu ya. Sama satu lagi kalau secara praktis ya. Tadi nih, tantangan pengurus jadi teladan. Dia lihat nggak keteladanan itu dari pengurus? Dalam arti kenapa? Pengurusnya segitu kan gitu ya. Iya. Jadi ini tantangan juga bagi pengurus itu. Walaupun sekali lagi memang gak ada manusia yang sempurna. Maksudnya kalau kita lihat selama pelayan itu manusia, pasti ada banyak kecewanya. Dan itu bukan alasan untuk tidak melayani. Nah, sekarang kita kembali ke konflik nih. Tadi teman-teman udah menjabarkan apa-apa aja yang biasa mereka hadapi gitu ya, konflik-konflik yang mereka hadapi. Kalau menurut Abang melihat adanya konflik di tengah pelayanan itu sebenarnya akan ada baiknya nggak sih, maksudnya gitu, ngerti ya maksud aku ya? Jadi mungkin secara nggak baiknya ya jadi berantem, jadi nggak ngomong, jadi ngomong di belakang gitu kan. Tapi kalau Bang ada nggak maksudnya yang sesuatu yang baiknya gitu? Atau nanti maaf Bang, aku sebelumnya nanti aku bakal nanya juga ke teman-teman mungkin punya pengalaman pernah mengalami konflik terus akhirnya baik. Kalau dari Abang gimana? Ini kayak kita belajar manajemen konflik ya. Oh, oke. Ya kan? Pertanyaannya konflik itu baik apa enggak gitu ya. Juga ya. Jawabannya ya dan tidak, tergantung manajemennya. Konflik bagus atau enggak? Aku ngomong suami istri lah, yang paling ketemu 24 jam sehari gitu ya. Iya. Konflik itu buat kita makin dekat. Dan hanya yang dekat yang berani berkonflik. Kalau aku nggak dekat sama Roni misalnya, dia salah, aku nggak akan negur. Ya nanti teman dekatnya lah yang negur. Tapi kalau aku ke teman dekat, aku bilang jangan gitu loh, karena aku dekat. Itu di Amsal 27 ya, 5-6 tuh. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi konflik itu justru lambang kedekatan. Kadang sama istri, kok udah lama kita nggak berantem ya? Ternyata memang udah jarang komunikasi, iya kan? Jadi satu lambang kedekatan. Kalau di-manage dengan baik, itu baik. Tapi jadi nggak baik kalau itu dibiarkan membesar, dibiarkan tidak selesai-selesai, merambat ke orang-orang yang lain, makin besar, makin merusak, dan itu mengancam kesatuan dan jadi batu sandungan dalam pelayanan. Jadi bayangkan ya, ngurus gitu berapa orang, terus ada blok-bloknya, ada grup-grupnya, atau ada yang berantem, ada yang nggak cakapan. Ini nggak akan jadi kesaksian yang baik dimanapun. Makanya Yesus doa terakhir Yohanes 17 sebelum dia salibkan itu supaya mereka menjadi satu, supaya dunia tahu. Jadi kesatuan itu jadi kesaksian, gitu. Jadi konflik tadi kalau memang sebatas untuk meningkatkan kita dalam evaluasi, seringkali ada konflik, ya. Pasti itu. Dalam sermon pertua dia kenapa lagi ya? Tapi kan kita tahu sama konflik itu kan
Penyebabnya karena beda, apapun tadi. Iya. Beda persepsi, beda visi, beda pandangan. Makanya solusinya satis pikir. Satis pikir. Jadi mana yang mau kita samakan ini? Mana yang mau kita samakan dengan rekonsiliasi konflik? Mana yang mau kita samakan? Begitu sama baru yuk kerjakan sama-sama. Karena tadi aku yakin kalau memang tujuannya baik, ya, pasti kita punya maksud yang baik. Cuma caranya beda. Menurutku gini. Tujuan kita sama kan? Nah, ayo kita bicarakan apa yang bisa kita sama. Oke. Nah sekarang aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalian ketika misalnya mungkin menghadapi konflik, biasanya kalau kalian tuh penyelesaiannya gimana sih? Misalnya kayak ya berkonflik sama ketua atau sama sekbid sendiri gitu misalnya ya. Terus biasanya kalau dari kalian penyelesaiannya gimana? Ada orang kan yang kayak ya udah gue diem dulu, atau ada yang oke kita selesaikan sekarang gitu. Kalau kalian gimana? Kalau aku pribadi lebih yang kalau memang aku masih ikutan emosi juga gitu ya. Aku yang tipe diam dulu, menyendiri dulu. Nanti kalau udah dari akunya udah gak enakan, baru samperin gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, tapi nggak ngilang sampai berbulan-bulan gitu kan? Oh enggak. Kalau ngilang enggak. Kalau Rani gimana Ran? Kurang lebih sama sih, kalau misalkan biasanya dan wajar lah konflik itu di dalam suatu organisasi permata tuh wajar. Karena pasti ada perbedaan pendapat kan, biasanya kayak yang Bang Kawas tadi bilang, perbedaannya pasti ada perbedaan pendapat antara A dan B, dan itu pasti akan terjadi konflik gitu ya. Untuk menyelesaikannya ya benar tunggu dingin dulu, karena kalau misalkan kita masih sama-sama panas pemikirannya itu bukan malah menyelesaikan konflik, malah makin memperbesar kalau tadi kata Bang Kawas. Kalau misalkan itu, jadi ya tunggu agak dingin dulu baru kita bahas. Biasanya kan kalau konflik itu kan terjadi karena ada satu tesa dari seseorang, terus dari satu orang lagi muncul antitesanya, terus akhirnya crash tuh gue itu kan. Terus akhirnya ya justru itu bagus dari crash itu. Nah plusnya adalah muncul nanti sintesa yang baru, yang dimana itu memunculkan keselarasan antara kedua pemikiran ini. Gitu sih aku mikir. Ini sekali ya, sangat Iya, sekali. iya. Biasa kayak gitu. Kalian pernah nggak mengalami, misalnya mungkin ada cerita atau pengalaman ada pernah menghadapi konflik, terus endingnya akhirnya kalian jadi dapat sesuatu dari konflik itu? Siapa nih dari aku? Sebenarnya tujuan dari konflik itu sih Kak. Pada akhirnya kita berkonflik nih ada perbedaan pendapat diem-dieman itu wajar lah kan. Terus akhirnya kalau misalkan akhirnya kita mendapatkan sesuatu hal yang baru lah tujuan dari konflik itu sebenarnya. Jadi ya harusnya emang kayak gitu. Kayak gitu, dan organisasi tidak ada konfliknya sama sekali juga nggak sehat sebenarnya. Harus kepada konflik. Ya bagaimana kita memanajemen konflik itu, kalau kata Bang Kawas, apakah kita ingin mendiamkannya dan akhirnya membesar atau kita menyelesaikannya, kayak gitu. Di antara kalian yang kan ada orang yang misalnya dalam konflik ada orang yang selalu bisa memposisikan diri sebagai jembatan atau penengah. Kalau di antara kalian siapa yang paling lebih jadi penengah? Siapa ya? Nggak ada. Sama sih kan sebenarnya. Emosinya sama-sama, pertanyaannya juga sama-sama. Oh gitu. Tapi pasti ada ya, di pengurus tuh selalu ada nggak sih yang orang-orang yang memang ketika ketika pengurus misalnya tiba-tiba lagi ada konflik, selalu ada yang nengahin atau gimana? Ada, pasti ada. Ya pasti ada, kan pasti ada yang jadi jembatan, ada yang jadi leadernya, ada yang lebih ke dia ngikutin gitu-gitu kan, pasti ada. Ada juga yang bodo amat sebenarnya. Ada juga yang bodo amat, ya itu juga ada. Nah kalau abang sendiri gimana bang ngeliat ini? Kalau aku lihatnya juga Permata tuh unik banget. Selain pelayanan tentang kerohanian, tentang Tuhan, hubungan, ada juga organisasi yang justru menurut aku melihatnya kita jadi semakin terikat satu sama lain gitu. Dari soal pengurusan, ada periode, nggak boleh 2 kali dan lain-lain. Dan ternyata ketika aku lihat dari sudut pandang yang lebih jauh, ternyata itu justru membuat kita jadi terikat satu sama lain. Jadi kalau mau keluar tuh nggak sembarangan tinggal aja gitu, harus ada prosedurnya gitu dia. Nah kalau abang melihatnya gimana bang? Nih pertanyaannya sering muncul dalam pelayanan nih. Pelayanan kita itu organisasi atau organisme? Jadi dia suatu badan gitu, organisasi gitu, yang penuh dengan struktur gitu. Atau organisme yang dinamis, suatu gerakan yang hidup gitu. Jawabannya apa tuh? Jadi kalau kita lihat teladan yang paling kelihatan misalnya Kisah 2 ya, jemaat mula-mula, sehati sepikir mengucapkan roti, itu kualitas itu nggak hanya mereka yang nikmati. Lihat bagaimana perikop ini ditutup.
Mereka disukai semua orang, makin disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka. Jadi kualitas iya akan berdampak pada kuantitas. Oke. Ini gak ada ngomong organisasi, rumahku rumahmu, rotiku rotimu. Tapi makin besar baru mulai diorganisasikan. Harus ada yang mimpin, ada pertua diaken di 1 Timotius. Jemaat makin besar. Jadi prinsipnya pelayanan kita ini adalah organisme yang harus diorganisasikan dengan baik. Jadi pendekatan yang paling pertama memang organisme. Kita sama-sama sedang menyusun satu tubuh Kristus. Mungkin bagianku tangan, kamu kaki, kamu yang lain. Tapi kita sedang mengerjakan hal yang sama. Kalau 1 Korintus 12 kan, jangan bilang aku lebih penting dari yang lain, dari kamu, atau kamu lebih penting dari aku. Sama-sama fungsi kita beda-beda. Jadi pendekatannya organisme dulu. Kalau dibalik pendekatannya organisasi, ini bisa merusak organisme. Aku karena kabit party, aku berhak ngomong gini. Bukan begitu pendekatannya. Tapi yuk kita kerjakan ini sama-sama. Mana masalahnya? Gitu. Boleh kasih tepuk tangan semua? Ini kayaknya video kali ini wajib dikirim ke semua pengurus kalian. Dan kita juga mau ada pertanyaan nih Bang dari pengurus Tanjung Priok. Silakan, Jesslyn mau nanya. Oh di sini, oke. Silakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Jesslyn. Kok di bawah? Sendiri. Ya, nggak apa-apa. Sini. Nanya ke ini. Ya. Gue kayak bohong. Jadi aku mau nanya, tadi kan di episode sebelumnya tuh Bang Roni kan sempat bilang kalau di organisasi gitu, pekerjaan kayak gitu kan kalau mau negor sesama teman organisasi kita kan kayak kalau mau keras gitu kan, mau dia sampai nangis, mau sampai kayak gimana, kita tegur aja gitu kan. Cuman kan ini kita kan di pelayanan ini kan kerja juga, cuma beda kerja di hadapan Tuhan ya. Baik. Terus aku nanya tuh kalau misalkan kita mau negor sesama kita dalam pelayanan tuh, aku pernah dengar kalau negor tuh harus pakai kasih dalam pelayanan, apalagi kita kan ada di lingkungan GBKP Tanjung Priok. Kita ada di lingkungan yang agak susah gitu kan, jadi kayak gimana sih sebenarnya cara kita menegur sesama pelayan kita tapi pakai kasih? Gitu yang mau aku tanya. Oke, thank you Jesslyn. Tepuk tangan buat Jesslyn. Iya, pribadi ya. Gimana kok, Bang? Ini aku jawab ya? Oke. Jadi menurutku cara itu bergantung pada kedekatan relasi kita. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, kadang kasar banget, kadang lembut banget. Jadi kasar pun dia langsung terus terang. Waktu Simon Petrus bilang, Tuhan Yesus jangan matilah, jangan menderita lah. Pernyataan kalau iblis kan ke Petrus, padahal barusan perikop atasnya, waktu siapa aku menurut kalian? Iya. Engkau Mesias sang Allah yang hidup. Jawabmu itu sekali Simon, karena Roh Kudus yang membuatmu menjawab itu. Perikop bawahnya, nyala kau iblis katanya. Di sisi lain, betapa lemah lembutnya Tuhan Yesus mengajar. Pakai perumpamaan, pakai pengantar ya, atau masalah konflik nih langsung misalnya ya. Di Markus 10 kan ya, murid-murid bertengkar tuh. Siapa yang paling tinggi posisi, siapa yang paling berhak, ya kan? Kalau di perikop lain malah pakai bantuan mamanya, ibunya Yakobus Yohanes ngomong ke Tuhan Yesus, ya kan? Kalau nanti di surga bolehlah satu duduk sebelah kananmu, satu duduk sebelah kirimu gitu. Untung gak minta pangku, ya kan? Jadi pakai itu pada itu, dan dia bilang mereka saling menggerutu, bertengkar. Bukan karena mereka nggak setuju Yakobus Yohanes ngomong begitu. Ternyata mereka bertengkarnya karena mereka pun merasa berhak. Siapa paling penting? Nah, di mana Yesus mengelola konflik ini? Dia cuma bilang, baris kalian. Siapa mau jadi terbesar jadi yang terkecil? Karena aku, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi, menyelesaikan konfliknya, coba kalian saling layani dulu. Kalian mau tahu siapa paling penting? Coba saling layani. Kalian mau tahu siapa paling tinggi? Coba siapa yang bisa paling rendah. Jadi kadang satu teguran langsung, satu teguran pakai perumpamaan, kadang satu disuruh langsung perintah langsung gitu. Jadi kedekatan. Dan satu firman lain juga yang Yesus sampaikan secara praktis di Matius 18 misalnya. Kalau pengen nasihatin orang,
mulailah dengan berdua depan mata. Jadi kalau ada orang salah gitu, gak usah digembor-gembor kan, dibilang ke sana, dibilang ke sini, itu kan memperbesar masalah. Iya. Kalau memang bisa diselesaikan dengan berdua. Tapi kalau nggak bisa berdua, berempat, itu kan. Jadi eskalasi dia. Kalau nggak bisa juga, baru diskusi dalam kelompok yang lebih besar lagi. Jadi lihat kedekatan kita, masalahnya apa. Karena Yesus pun menanganinya nggak dengan satu cara. Dan teladan di Alkitab juga banyak lagi. Paulus Barnabas konflik tuh. Satu pengen bawa Markus. Akhirnya orang bilang, yaudah kita pisah di sini. Paulus sama Silas, Barnabas sama Markus. Tapi nanti 2 Timotius 4 rekonsiliasi. Paulus bilang, ajaklah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Kadang waktu menyembuhkan. Kadang waktu menyatukan. Terlalu panas, terlalu tajam konflik ini. Bukan untuk harus selesai hari ini. Ada waktunya nanti, waktu menyatukan, kita sudah lebih dingin dan bijaksana, kita rekonsiliasi lagi. Gitu. Tapi memang berarti perlu direkonsiliasikan gitu ya. Iya, kalau teori manajemen itu ya, ada resolusi konflik. Banyak tuh ya. Penghindaran, rekonsiliasi, aku menyebut 2 aja lah ya. Ada penghindaran, kalau memang nggak perlu konflik, ngapain konflik? Masalah sepele misalnya, hal-hal yang nggak esensi, ya. Kenapa kamu nggak pakai baju seragam, janji putih hitam? Enggak lah, gitu, nggak esensi, gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, hal yang esensi gitu, harus kita bahas, gitu ya. Jadi ada penghindaran, resolusi konfliknya, ada yang rekonsiliasi tadi, ya harus kita bahas. Tapi sekali lagi, beberapa tipsnya misalnya, jangan pernah serang personal, fokus pada solusi, ya. Jadi bukan kamu, memang bukan kamu, tapi balik lagi masalahnya tadi apa yang gini nih, program gak jalan-jalan, oke, kesini kita yang bahas, bukan kamu atau aku, tapi fokus pada solusi. Karena ingat, relasi sahabat itu selamanya. Kita kepengurusan tadi 3 periode habis apa gitu, periode akan berlalu. Ribut kan apa? Panitia retreatnya udah selesai. Ngapain kita musuhan gara-gara suatu hal yang udah selesai? Jadi relasi sahabat itu selamanya. Ya mungkin proyek pelayanan cuma sebentar. Jadi pentingkan relasi. Iya. Jadi ya itu ya, mungkin ada membangun hubungan personal satu dengan yang lain itu perlu dibangun gitu ya Bang ya? Iya jelas sekali itu. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jelas sekali kan, seringkali masalah damai atau konflik itu di kita masalah. Dan kalau semua orang menyadari hal itu, aku yang salah ya. Maaf, selesai kita, mulai lagi dari nol. Cuman memang kadang ya ini persoalan ego aja kali ya Bang ya. Mungkin ketika misalnya kita konflik, ya itu kadang ego kita yang digores kan, yang itu yang akhirnya keputusan ada di kita mau tetap ngasih makan ego kita atau ya udah, oke, aku salah, aku minta maaf gitu. Kalian ada nggak punya pengalaman gitu nggak? Artinya ya udah akhirnya sebenarnya gue nggak salah, tapi akhirnya karena demi pelayanan tetap berjalan, demi akhirnya gue minta maaf duluan. Kalau sampai yang sebenarnya konfliknya sampai parah, sampai diem-dieman sih sejauh ini sih memang belum ada sih Kak. Cuman paling ya clash sedikit-sedikit aja paling. Cuman memang kondisi udah agak panas gitu ya. Biasanya udah kalau aku ya, aku nanggepinnya nggak aku diemin, nggak aku bahas, udah paling langsung aja bercanda atau ganti topik yang lain. Kalau aku langsung gitu sih. Karena kalau aku mikirnya kalau tadi nggak terlalu penting yang dibahas dan terjadi clash, agak aku aja takutnya kalau aku sampai minta maaf gitu. Jadi mendingan ya udah diemin aja, bahas yang lain atau udah nyambung lagi gitu. Oke, jadi memang nggak pernah sampai yang besar gitu Besar, ya. Gitu. Dan kalau Ronald gimana? Roni. Roni. Roni, oke, ya. sorry. Roland. Oh iya, Roni. Paling sama sih, paling ya konfliknya nggak yang kayak gede banget, paling yang pas lagi mungkin pas lagi evaluasi, pas lagi rapat dan segala macam, ya paling gitu-gitu aja sih konfliknya, bukan yang kayak akhirnya diem-dieman sebulan gitu, nggak ada. Cuman ya menanggapinya benar, kalau aku tipikal orang ajakin ngobrol langsung aja gitu. Kalau misalkan kayak sorry ya apa segala macam, malah jadi awkward jatuhnya. Kalau aku sih pribadi kayak gitu, jadi ya udah itu langsung ajak ngobrol lagi, basa-basi kayak apa kayak biar udah baik-baik lagi aja gitu. Kalau formal kayak minta maaf justru nanti malah awkward. Asikin aja langsung gitu. Asikin aja, jadi kayak cowok gitu kali ya Bang ya. Maksudnya kayak
Kalau mungkin aku perempuan kayak lebih berperasaan gitu ya, kayak kadang nih ya udah harus ada ini aku minta maaf gitu. Kalau cowok ya udah asikin aja gitu, jadi bisa nongkrong lagi gitu. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir soal tentang kesatuan tadi Abang udah singgung soal kesatuan. Mau nanya bagaimana Tuhan menggambarkan atau ngajarin kita soal tentang kesatuan ini? Betapa pentingnya soal kesatuan ini dalam gak cuma kepengurusan gitu ya, baik itu dalam kita berjemaat, bergereja, berkeluarga, apapun dari sudut pandang ini. Kita itu kan seringkali dimetaforakan dalam kitab sebagai satu tubuh ya. Itu metafora yang sangat sempurna. Masing-masing fungsinya beda, tapi saling dukung. Itulah kesatuan. Satu nggak berfungsi, semua sakit. Jadi betul, sakitmu sakitku, sukamu sukaku, jangan dibalik ya. Sakitmu sakitmu, sukamu sukaku. Jadi itu metafora yang sangat baik sekali. Masing-masing beda seksinya, beda fungsinya. Tapi kalau kau sakit, nggak jalan kita dari tubuh ini. Sebaliknya kalau ada yang satu terlalu menonjol, tubuh kita sedang sakit. Cancer kan gitu ya. Ada sesuatu yang terlalu berlebihan. Jadi kapan pelayanan kita terbaik? Ketika semua mengerjakan sesuai porsinya masing-masing dan saling dukung. Itulah kesatuan yang baik sekali. Dan ini sebenarnya adalah tadi karena konflik dasarnya adalah karena beda, maka penyelesaiannya dengan dibanyakin yang biar sama. Jadi tadi visi kita sama gitu ya. Makanya Filipi 2 ya 1-5 itu Paulus langsung ngasih praktis sebenarnya. Di pasal 4-nya dia bilang Yudia dan Sintike ku nasihati supaya sehati speaker dalam Tuhan. Mereka lagi berkonflik. Jemaat Korintus berkonflik. Makanya Paulus bilang metafora dalam tubuh. Filipi 2 tadi Paulus bilang hendaklah kamu sehati speaker, satu kasih, menganggap yang lain lebih utama, ya kan? Mementingkan kepentingan orang lain. Kalau ini dan kata kuncinya saling nih. Ketika semua orang sama-sama melakukan hal yang begitu, kamu duluan lah. Ini kan ya, gimana kalau ini kamu bantu? Gimana juga kalau kamu bantu? Itu kan manis banget gitu. Inilah yang disediakan Alkitab. Dan sekali lagi, perselisihan itu batu sandungan. Itulah kenapa Yesus bilang di khotbah di Bukit Matius 5, kalau kau mau ngasih persembahan, masih ada perselisihan sama yang lain, mending pulang dulu. Jadi jangan pelayanan lanjut terus sampai membiarkan konflik juga berlarut-larut. Ada batu sandungan di situ, bukan jadi kesaksian baik. Jadi tadi salah satu praktisnya adalah ya mengalah. Kalau memang ya kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekali lagi mengalah bukan berarti kita salah. Mengalah berarti kita lebih menghargai relasi dan pelayanan ini. Pelayanan yang kita kerja mungkin akan selesai, tapi kita bersahabat selamanya. Boleh teman. Sebenarnya aku masih ada satu pertanyaan. Kalau tadi kan Abang bilang, ya itu idealnya ketika kita mendahulukan teman kita gitu kan. Cuman sebenarnya kebanyakan ya Bang, kita tuh kadang kayak dia aja nggak kayak gitu, tunggu dia dulu lah, ajak ngomong aku gitu. Itu apa Pak? Persoalan ego aja atau gimana Bang? Iya, dan itu nyata ya di jemaat yang Paulus lah, ya. Golongan-golongan aku Apolos, aku Petrus, atau aku lebih penting, karunia aku lebih banyak. Itu masalah-masalah jemaat. Filipi juga gitu. Jadi solusinya adalah tadi, kalau Yesus tadi, ya, kalian berebut paling tinggi, coba kalian berebut paling rendah, sampai kamu lebih utama sebenarnya, kamu lebih penting sebenarnya. Itu kan semua karena pengen ke atas ya. Iya benar. Coba semua saling mendoakan, yaudah kamu lah, kamu lah. Justru jadi hidup gitu ya. Ya itu dia jadi teman-teman ya. Jadi ya kalau aku sih yang juga udah pernah melayani juga ya memang kadang pelayanan ini adalah latihan kita untuk bisa menyelamatkan kita dari diri kita sendiri gitu ya. Ego-ego kita pasti bakal dimakan habis ya. Dan aku selalu bersyukur sih ketika memang terlibat dalam pelayanan itu pasti kalau tadi Abang bilang relasi kita sama Tuhan, justru kenapa harus pelayanan? Karena kita butuh pelayanan gitu. Karena ini yang membuat kita akhirnya tetap terkoneksi sama hubungan Tuhan gitu. Oke. Jadi terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Kawas yang sudah memberkati kita dengan dari awal episode sampai sekarang. Terima kasih juga buat Roni dan Ronald yang udah mau sharing banyak hal tentang pelayanannya. Semoga semangat terus dalam pelayanan 4 periode. Enggak. Roni masih bisa banyak periode gitu. Jadi
Selamat juga buat teman-teman mungkin kepengurusan yang lain yang sebentar lagi akan menghadapi regenerasi. Semoga apa yang tadi kita udah bahas juga memberikan banyak hal, masukan, point of view baru untuk teman-teman dalam melayani Tuhan. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di episode bulan depan, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan kirim ke semua teman-teman kamu setiap video-video podcast. Jadi sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Dadah.